Dan saya ngalamin. Ternyata kalau orang tua lagi sakit, kita tak punya diri, itu sakitnya luar biasa. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Mau dibawa ke rumah sakit, motor nggak punya, mobil nggak ada, apalagi yang ada mobil desa. Itu pun kalau nggak dipakai, kalau dipakai orang gimana? Betul Pak? Dari situ saya berjanji kepada diri saya pribadi, ya Allah, tolong berikan peluang usaha buat saya supaya saya tidak miskin terus. Udah mah anak satu-satunya, udah mah ekonomi keluarga tidak baik-baik saja, masa saya mau miskin juga? Alhasil Bapak Ibu, saya keluar sekolah. Saya lulusan SLPA, Madrasah Aliyah. Mungkin kalau di sini SMA ataupun SMA. Saya di Madrasah Aliyah. Yang paling menyakitkan, hari-hari itu jangan punya duit Bapak Ibu. Karena apa? Ekonomi keluarga tidak baik-baik saja. Untungnya alhamdulillah saya punya banyak saudara yang peduli sama saya. Mau sekolah, ada paman saya satu di Brunei, punya motor 2. Yang satu ada di Bangka Belitung, punya motor 1. Kedua-duanya pemuda. Melihat ekonomi saya yang sangat-sangat terpuruk, paman saya dua-duanya baik hati. Dan dia sama aja sekolah. Memang baik kok kehidupan saya. Jangan lihat sekarang saya punya mobil mewah, jangan lihat itu bonus dari perjuangan. Lihat kehidupan saya dulu waktu saya lagi merintis. Saya pakai motor paman ada di Brunei, punya Jupiter RX sama Mio Soul, masih ingat? Yang di Bangka Belitung punya Jupiter MX. Saya Bapak Ibu Senin Selasa itu pakai Mio Soul sekolah. Itu bukan punya saya, punya paman yang peduli dengan kehidupan saya. Rabu Kamis saya pakai Jupiter FX, dan itu juga bukan punya saya, punya paman saya peduli juga dengan keluarga saya. Jumat Sabtu saya sekolah pakai King Pak. Teman-teman saya yang tidak tahu ekonomi saya nyebutnya saya orang kaya, karena seminggu itu 3 kali udah ganti motor Pak. Itu teh waktu kelas 1 MA Madrasah Aliyah, masih ingat? Karena saya tuh nggak enak gitu ya, karena kan paman saya itu kan punya adik, paman saya juga punya kakak. Kita nggak enak gitu kan, kita nggak enak. Saya kembalikan ke motornya. Ya udah, saya ngomong ke mama almarhum ibu sama ke bapak, saya ngomong, Mas, Pak, saya mau pesantren aja, gak enak pakai motor orang lain. Meskipun mama kan kalau motor orang lain kan gak enak, betul ya? Saya pesantren kalau karena pesantren itu harus ada dana. Orang tua saya berangkat Bapak Ibu kemana? Ke Kalimantan Barat. Kalau dulu Kalimantan Barat itu tempat orang tua saya mencari nafkah buat anaknya ini. Sekarang alhamdulillah wasilah bisnis ini banyak aktivitas saya di Kalimantan Barat, dan alhamdulillah di antaranya sudah pada barang nafkah juga bisa. Ya, mama mau berangkat ke Kalimantan Barat. Lah saya sama siapa di rumah? Saya sama siapa? Adik gak punya, kakak gak punya, kan saya satu-satu.
Ya udah, ujang mah ngesanterin aja sesuai permintaan ujang. Ya udah. Orang lain diantarin tuh sama orang tuanya, saya mah diantarinnya sama mama, sama almarhum kakek. Orang lain perpisahan sekolah dihadirin ayah ibu, saya dihadirin orang lain, Bapak Ibu, dihadirin paman. Itu muaranya dari mana, Pak? Itu muaranya dari mana, Bu? Dari ekonomi. Coba kalau orang tua saya orang berada, mungkin saya waktu sekolah gak ditinggal-tinggal ke Kalimantan, apalagi anak Sumatera. Tapi Bapak Ibu, saya tidak sedikit pun menyalahkan orang tua saya. Saya tidak sedikit pun menyudutkan orang tua saya. Saya berterima kasih kepada orang tua saya. Hasil didikannya membuat saya kuat, membuat kaki saya tangguh menghadapi hidup ini. Cukuplah kehidupan saya dulu yang berada di dalam garis kemiskinan. Dari saya ke depan sampai anak cucu saya ke depan, jangan ada lagi kata-kata kemiskinan. Singkat cerita, saya keluar sekolah. Bapak Ibu, lulus sekolah, bingung mau kerja apa, keahlian gak punya. Yang ada di pikiran saya itu mau kuliah. Saya cita-cita itu ingin kuliah ke Jawa Timur, karena saya cita-cita itu ingin jadi PNS, Bapak Ibu. Cita-cita saya itu ingin jadi PNS yang bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Itu cita-cita saya. Balik lagi Bapak Ibu, gak ada duit. Udah terpaksa mau apa lagi? Ayah saya selalu minta maaf ke saya. Ya, ampun aja Bapak. Mama, hampura aja deh Mama. Udah lebih ya, anak satu-satunya mau kuliah pun gak bisa. Dan insya Allah sekarang ibu saya sudah tenang dan gak bisa. Mohon doa kita. Berangkat dari hal-hal itu, berangkat dari hal yang menyakitkan Bapak Ibu, saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya gak mau lagi miskin, saya gak mau lagi hidup miskin. Selamat tinggal kemiskinan, selamat tinggal kemiskinan. Saya udah capek hidup miskin. Dan itu semua hasil bergabung dengan hari ini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mungkin Anda ngalamin, mungkin di sini ada sedikit juga yang ngalamin. Gimana sih sakitnya jadi orang miskin? Ngalamin nggak Pak, Bu? Orang tuanya sakit nggak bisa ngurus, anak minta jajan nggak punya duit. Ngalamin nggak? Pulang kerja, saya ngalamin sebelum gabung usaha ini. Anak saya kembar, pakai sepeda orang lain, dibawa sepedanya, anak saya nangis Pak. Kebetulan saya pulang dari kota. Saya ngomong ke istri saya, ya udah, jangan sampai anak kita nangis. Karena miskin itu udah mendarah daging di diri saya dulu. Jangan sampai anak saya mengalami kemiskinan. Percaya atau tidak Bapak Ibu, saya berangkat ke toko sepeda. Kalau orang Cikatomas mungkin ada yang tahu yang namanya Cahaya. Saya berangkat ke Cahaya, saya beli sepeda baru buat anak kembar saya. Kenapa? Karena saya gak mau melihat tetesan air mata dari mata anak saya karena masalah ekonomi. Cukuplah bapaknya yang pernah mengalami kemiskinan, cukuplah ayahnya yang pernah diremehkan, cukuplah ayahnya yang merasakan pahitnya hidup dalam garis kemiskinan. Jangan anaknya
Saya harap Anda semua tadi nyimak dari awal sampai akhir materi dari para pemateri bisa menyimpulkan nanti di rumah, bisa mengambil keputusan, ambil peluang ini. Andai saya tidak gabung usaha ini Bapak Ibu, mungkin saja saya masih jadi tukang nyapu, mungkin saja saya masih jadi tukang cuci piring, mungkin saja saya sedang mencari pekerjaan. Betul? Betul. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya tahu usaha ini dari mana. Saya tahu usaha ini dari YouTube. Anda yang ada di sini adalah orang-orang beruntung. Anda diundang sama gubernur, diundang sama panitia, Anda orang beruntung. Kenapa Kang Acep orang beruntung? Anda dipaksa hadir ke tempat ilmu. Ada bukti suksesnya, ada success story, ada orang yang menjelaskannya. Kalau nggak diambil peluang ini, kebangetan. Bandingkan dengan saya dulu yang menangis karena kemiskinan, cari peluang usaha diri, nemu usaha ini dan tidak saya sia-siakan. Untuk Anda yang dipaksa hadir ke sini, garis bawahi omongan saya. Anda adalah orang beruntung, Anda orang beruntung, dan kita semua adalah orang beruntung. Basah. Kenapa? Saya sambil ulangi sekali lagi. Anda mah dijelasin langsung coret-coretan hitungan bisnisnya, produknya, lihat success story-nya sedang berbicara. Saya kenapa gabung usaha ini? Karena apa? Sudah bosan miskin. Mohon maaf, Cung di sini yang udah bosan miskin. Cung. Cung yang udah bosan kita hutang, Cung. Ada yang punya hutang Pak Emo ada? Ke bank ada? Ke perorangan ada? Kira-kira hutang harus dibayar? Kalau gak punya duit mau ngebayar gimana Pak? Betul gak? Mohon maaf, Kang, ulah di dunia wae dan mau cerita kemawa duit kata siapa Pak? Kata siapa? Keadaan itu pernah saya alami. Andai kemarin almarhum ibu saya tidak punya duit, mungkin secara syariat mungkin meninggalnya udah dari dulu. Tapi alhamdulillah ada rezeki yang Allah titipkan melalui saya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya bisa merawat dulu ibu sampai benar-benar batas kemampuan saya waktu itu. Mungkin orang lain, orang tuanya sakit diantar pakai motor, diantar pakai mobil desa, betul gak? Ibu saya tuh, Pak, sebelum meninggal, alhamdulillah saya berangkatkan terlebih dahulu dia umroh dulu Bapak Ibu. Percaya atau tidak, waktu itu saya dapat mobil ketiga atau keempat lupa lagi saya. Kelima, berapa ya? Empat. Anak kembar saya 4 mobil karena di sini kan bisa daftarin anak dijalanin bisnisnya sama ayahnya. Si kakak dapat mobil, saya ngomong ke si kakak, ayah minjem ya, bukan minjem uangnya ayah pakai ya. Uangnya mau ayah pakai buat umroh, uangnya mau pakai buat umrohin nenek-nenek kamu, kakek-kakek kamu, dan uyut kamu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya kembali berangkat 6 orang. Mertua saya yang larang usaha ini saya berangkat ke umroh. Mama bapak saya yang larang usaha ini saya berangkat ke tanah suci. Termasuk nenek saya berangkat juga ke tanah suci. Kenapa? Saya ingin membuktikan kepada masyarakat, saya ingin membuktikan kepada keluarga usaha ini layak untuk diperjuangkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah pulang dari tanah suci, rezeki itu bak air yang mengalir. Coba deh Anda saat maksakan berangkat ke tanah suci. Bu Allah dipasang jalan. Saya mau nanya, mungkin nggak usaha ini jadi jalan Anda untuk ke tanah suci?
Mungkin. Mungkin? Betul nggak? Kalau saya tidak gabung usaha ini, mungkin hanya sebatas angan-angan dan cita-cita saja kata Tanah Suci. Betul nggak Pak? Ya alhamdulillah hasil usaha ini yang tadinya punya hutang udah 4 sampai 5 tahun kurang lebih. Yang tadinya saya punya hutang ke bank, sekarang sudah tidak punya hutang ke bank lagi, Bapak Ibu. Yang tadinya saya sama mertua, maaf saya pemalu, makan di rumah mertua saya itu di kamar. Pantang bagi saya makan bareng dengan mertua, malu gitu. Isir. Hanya istri saya. Setiap kali makan, saya itu makan di kamar. Istri saya berkata, "Oh, makan aku di kamar." Karena malu, harga diri sebagai lelaki. Menikahi anak orang lain masa mau numpang terus di rumah mertua. Dibawa ke rumah saya rela. Ekonomi gak punya, gak seperti orang. Ya alhamdulillah, mertua baik hati. Ya udah, ya neng di rumah mama aja tinggal. Tapi Bu, Pak, yang namanya kita udah berumah tangga, malu gak kira-kira lama-lama di mertua? Malu ya? Mau makan? Malu. Habis beribadah malu gak Pak? Kedengaran mandi? Malu kan? Kalau anak kecil jangan dulu berpikir yang kemana ya, nanti juga ngalamin. Ya, mau adus, malu gak? Malu. Apalagi kalau mertua juga ikut adus, malu gak? Ya kan kita nggak paham. Oh iya, kitanya sadar diri. Dari situ saya ngontrak. Ternyata ngontrak itu sulit Pak. Betul gak? Bayar bulanan, bayar listrik, ya, bayar apalagi kebutuhan beras ini itu, bayar semua. Alhasil Bapak Ibu, singkat cerita, saya gabung usaha ini. Dari itu tidak ada satupun orang di lingkungan saya yang mendukung saya. Hampir semua menolak Pak. Karena usaha sigap itu cek. Saya jadi karyawan di Jakarta, gajinya bulanan. Ibu dan kembar, pempes aku mah. Pempes itu Bu, anak saya sehari itu 4 dikali 2 berapa? 8. Waktu itu 2.500 kali 8 berapa? Belum susunya, belum ininya ini. Oh gitu. Tapi Allah, saya selalu minta sama Allah, ya Allah, Engkau kasih saya anak kembar itu dengan rezekinya. Benar gak Pak? Benar gak? Saya tidak patah semangat. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah anak kembar saya lahir, saya dijawab doa-doa saya dengan bisnis ini. Alhamdulillah. Saya gabung usaha ini, istri saya menolak bisnis ini. Orang tua menolak, mertua menolak, sahabat menolak, teman menjauhi, orang lain apalagi. Gak ada satupun yang menerima saya. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke mentor saya. Pak Mentor, kok apakah keputusan saya salah gabung usaha ini? Kok setelah saya gabung, kok saya malah dibenci sama orang? Kok saya malah dijauhi? Kok saya kenalin gak ada yang menerima? Apakah saya belum bisa ngejelasin? Bisa jadi. Upgrade lagi ilmu Kang Acep. Gimana cara upgrade-nya? Kang Acep kalau ada cara mitra sambungin. Kang Acep kalau ada mitra sambungin ke Gunung. Kalau Bapak Ibu ada mitra sambungin ke Pak Omar, ke Pak Ari, ke kita sambungin via telepon atau ngadain acara seperti ini. Oh gitu, siap. Saya pulang kok dari rumah mentor, saya pulang ke rumah. Di rumah juga gak ada yang dukung, gimana Pak? Tapi alhamdulillah saya gabung usaha ini waktu masih jadi karyawan di Jakarta. Sebelum pulang waktu itu ada beberapa orang yang menerima saya di bisnis ini di daerah Karangtenggal. Saya berangkat Bapak Ibu, setelah sharing-sharing dengan mentor, saya berangkat ke Karangtenggal. 1 minggu itu 1 kali ya ke sana, tiap Selasa malam Rabu saya ke sana. Ya, di salah satu mitra, pokoknya di mitra itu pokoknya undang aja calon mitra yang banyak, saya prospek. Minggu besoknya lagi undang mitra yang banyak, saya prospek.
terus Bapak Ibu, seminggu sekali. Karena apa? Di kampung sendiri gak ada yang dukung Pak. Di kampung sendiri nyaman